Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial singkat. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana atau tugas dari editor maupun editor in chief ya, atau pengelola jurnal. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola jurnal adalah tentu harus login ke akun jurnal tersebut. Ini saya contohkan. Jadi kita harus punya akun jurnal tersebut sebagai editor in chief atau editor. Setelah itu kita login. Nah, ketika login Bapak Ibu silahkan di dalam nanti akan muncul menu awal sebagai editor in chief. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa jurnal ataupun artikel yang disubmit oleh beberapa author. Ini saya contohkan ya. Di sini adalah tulisan-tulisan yang sudah dikirim oleh author, dan ketika artikel ini sudah masuk ya di menu ini, tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh tim editor ataupun pengelola jurnal adalah memasukkan kepada timnya atau mengirim kepada timnya. Saya contohkan ya. Jadi misalnya punya penulis paling bawah ini ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan kepada editor. Nah, ketika masuk pada menu ini, dipersilakan editor in chief atau jurnal editor atau pengelola jurnal, pengelola utama itu memilih siapa editor yang akan mengelola artikel tersebut. Oke, saya contohkan ini punya saya ya. Setelah diklik, nanti silakan klik OK. Ini bisa dihiraukan ya. Klik OK. Oke. Langkah selanjutnya di menu ini atau di judul ini silakan diklik di view. Nah, nanti akan masuk pada menu pekerjaan ya, workflow ya. Di sini editor ataupun pengelola jurnal yang tadi sudah dipilih akan bisa memproses artikel tersebut. Nah, ketika tadi sudah masuk di sini, silakan langkah selanjutnya adalah klik send to review. Artinya artikel ini akan dimasukkan ke tahap review ya. Jangan lupa submission filenya itu dicentang ya, supaya nanti di menu selanjutnya artikelnya bisa masuk. Klik send review. Nah, tadi kita lihat ya, langkah pertama itu masih ada di menu review di sini, submission di sini. Tetapi ketika sudah di send review akan masuk di menu review. Jadi jurnal Bapak Ibu itu ada 4 tahapan ya, 4 tahapan. Yang pertama submission, kemudian review, copy editing, dan production. Nah, kita sudah masuk di menu kedua yakni review. Nah, di dalam menu review ini ada beberapa tahapan lagi ya, atau ronde. Ronde pertama misalnya Bapak Ibu mengirim artikel ini kepada reviewer yang sudah dipilih. Saya contohkan ya. Jadi di menu review ini silakan Bapak Ibu perhatikan di round 1 ini menunggu mengirimkan kepada reviewer ya. Jadi atau menunggu memasukkan reviewer. Di mana letaknya? Di bagian di sini, reviewers. Klik add reviewer ya. Kita cari reviewer mana yang akan ditugaskan ya. Ini ada beberapa reviewer yang sudah masuk. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di OJS-nya atau di jurnalnya juga memasukkan nama-nama reviewernya siapa saja. Nah, setelah itu dipersilakan Bapak Ibu memilih reviewer tersebut. Nah, di sini ya. Ini saya contohkan misalnya seperti Bapak, misalnya di sini ya ada Kevin William Siran. Kita pilih ya. Nah, ketika memilih di sini Bapak Ibu reviewer di sini, di dalam menu ini akan muncul beberapa artinya permintaan kepada reviewer untuk mereview artikel
punyanya author tadi. Nah, di sini ini sudah ada template-nya di jurnal biasanya, sesuai dengan pengaturan jurnal Bapak Ibu di bagian workflow ya di sini, dan juga di bagian distribution ya. Nah, jangan lupa di sini Bapak Ibu ada pilihan tidak mengirimkan email, karena ini perintahnya nanti masuk juga di email. Ini tidak usah dicentang. Setelah itu juga di sini menu reviewnya terakhir hari apa kita tentukan. Jadi jangan lupa ditentukan Bapak Ibu. Misalnya kita beri waktu, hari ini tanggal 6, kita beri waktu 1 minggu misalnya tanggal 13. Oke. Jangan lupa ini juga diklik dan dipilih dicentang artikel yang akan di review. Langkah terakhir, jangan lupa dilihat yang bawah ini pilihan review type, karena jurnal kita ini sifatnya tertutup dalam proses review ya, artinya double blind ya. Jadi kita klik yang paling atas, anonymous, reviewer, dan author ya. Ini juga pilihan Bapak Ibu nanti juga akan berpengaruh pada ketika kita mengisi borang jurnal ya. Setelah itu klik add reviewer. Nah, nanti akan muncul reviewernya di sini dan akan mengirimkan email Bapak Ibu kepada reviewer. Oke. Jadi ini adalah contoh tugas dari tim editor maupun editor in chief. Nah, setelah misalnya reviewer ini sudah mengirimkan hasil reviewnya, nanti akan muncul di bagian sini Bapak Ibu. Di dalam sini akan muncul atau dikirimkan file hasil reviewnya. Silakan Bapak Ibu bisa memilih ya, request revision berdasarkan saran, misalnya ada permintaan revisi, atau menolak artikel ya, atau menerima artikel. Jadi dipersilakan, karena di sini ada beberapa tahapan di dalam review. Biasanya pengelola jurnal itu ada aturannya sendiri, misalnya artikel ini dilihat terlebih dahulu oleh tim editor sudah sesuai dengan template atau tidak, baru dikirim kepada reviewer ya, setelah sesuai. Nah, setelah artikel itu direview, entah itu prosesnya 2 kali, baru masuk pada tahap ronde 2, yakni misalnya cek plagiasi. Setelah itu baru mungkin masuk pada accept submission. Nah, ketika accept submission contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada satu contoh artikel yang sudah diterima. Jadi ketika sudah proses reviewnya ini sudah masuk di ronde 3. Jadi artikel ini sudah diterima ya, dan revisinya di sini sudah muncul, sehingga tim editor itu tinggal mengaccept. Nah, artikel tersebut akan terkirim ke copy editing. Di sini tugas dari tim editorial bisa mengedit artikel yang akan nanti dipublikasikan. Ketika sudah siap, para editor itu akan memasukkan di sini ya, copy editing ya. Memasukkan, biasanya yang di-upload adalah file-file akhir atau finish, misalnya seperti PDF ataupun hasil cek Turnitin akhir. Setelah itu baru send production. Ketika dimasukkan send production, tentu nanti akan didaftarkan pada isu ya, isu yang sudah dibuat di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas tim editor maupun editor in chief kurang lebih singkatnya seperti itu. Namun untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Jadi hari ini saya akan hanya memberikan tutorial bagaimana memasukkan editor pada artikel yang baru masuk ya, seperti ini. Klik lagi, kita masukkan kepada editor siapa, klik OK, setelah itu klik view, dan jangan lupa artikel ini kirim atau dicek dulu apakah sudah sesuai dengan template atau tidak. Ketika sudah dinyatakan sesuai, silakan klik send to review. Jangan lupa diklik artikelnya dan di send to review. Nah, setelah masuk di menu pekerjaan ini ya, dari langkah pertama submission ke review, jangan lupa memasukkan add reviewer ya, di sini siapa reviewer yang ditugaskan. Misalnya seperti ini ya, saya pilih beliau.
Jangan lupa di sini tanggalnya juga ditentukan ya. Due date-nya ditentukan hari apa. Silakan. Oke, filenya jangan lupa dicentang dan silakan diklik yang anonymous ya, dan klik add reviewer. Biasanya reviewer itu di sini Bapak Ibu ada 2 ya. Kalau di jurnal yang saya kelola itu ada 2 reviewer yang mereview setiap artikel ya, artikel yang masuk. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini. Jadi sampai di sini dulu tugas editor. Setelah itu menunggu hasil review dari para reviewer untuk diserahkan kembali kepada author ya, sesuai saran reviewer. Biasanya di sini akan muncul saran dari reviewer di sini ya. Entah itu revisi ataupun menolak artikel. Kalau revisi nanti bisa diklik di menu ini, yakni request revision. Demikian tutorial singkat bagaimana tugas dari seorang pengelola jurnal atau editor ketika ada author yang submit di jurnal Bapak Ibu kelola. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.